Saya rekam dulu. Ya, jadi di sini kita akan membahas modul 7 ya tentang molecular dynamic, dan mungkin rencananya minggu depan akan ke praktikum untuk menggunakan software dari molecular dynamic ya. Nah, jadi di situ selain menggunakan software juga kalian harus memahami dulu dasar-dasarnya sehingga nanti lebih paham saat eh, mengubah parameternya dari softwarenya, kemudian batasan-batasannya, kemudian perbandingannya dengan metode-metode yang lain juga akan lebih paham. Kemudian di sini ya sayangnya itu tidak ada interface atau yang lebih mudah dilihat ya. Untuk molecular dynamic itu tidak seperti yang di FT itu ada burai, kemudian kita bisa mengatur-ngatur parameternya lebih mudah dengan ada graphical user interface-nya. Di sini ya kita hanya melihatnya dari semacam bahasa pemrograman ya, dari script fungsi-fungsinya itu. Nah, kemudian di running, nanti hasilnya juga harus ada software yang lain untuk menampilkan hasil simulasinya. Nah, kemudian ya inputnya juga sama di sini, inputnya hanya dalam uh, tulisan ya atau bahasa apa titik-titik dari atom-atomnya, posisi-posisi dari atomnya saja. Nah, walaupun sebenarnya quantum espresso juga seperti itu ya, hanya uh, bahasa script biasa, kemudian saat merunningnya itu juga langsung di running di iterasinya seperti itu ya, langsung ada log-log filenya itu. Nah, tapi di situ dengan adanya Burai bisa dilihat langsung inputnya seperti apa, kemudian hasilnya dalam bentuk grafik sudah otomatis. Nah, jadi di sini lebih bagusnya ya belajar dulu mengenai DFT yang ada apa graphical user interface-nya, nanti setelah itu belajar mengenai molecular dynamic ya, sehingga bisa lebih jelas. Sebenarnya hampir sama dengan DFT secara prinsipnya ya, dan kemudian juga dari pemrogramannya juga hampir sama juga. Jadi kalau kalian lihat di Burai juga ada mode untuk menghitung molecular dynamic yang MD itu. Nah, kemudian ya di sini ya setelah kita mempelajari density functional theory, kita berlanjutnya ke molecular dynamic yang jumlah atomnya lebih banyak ya biasanya. Nah, kinetik Monte Carlo itu mungkin tidak akan terlalu dibahas juga. Sebelumnya sudah ada ya di pengenalan kuliah sebelumnya. Nah, kemudian apa itu molecular dynamic? Nah, ini software yang akan digunakan yaitu ini ya, LAMMPS atau LAMS, Large Scale Atomic, atau bisa juga Molecular Massive Parallel Simulator. Nah, jadi molecular dynamic itu ada suatu metode numerik ya. Jadi kalian juga sudah belajar apa itu metode numerik, perbedaannya dengan metode yang analitik, matematika ya, matematika terapan itu termasuk yang metode yang analitik. Jadi ini um, metodenya dengan numerik, kemudian untuk mempelajari banyak sistem ya, partikel ya, terutama tadi di dalam atomic scale, molekul, cluster atom, atau macroscopic system, gas, liquid, dan juga padatan. Nah, tapi ya ini kadang bersinggungan juga dengan yang elektronik, dan juga bersinggungan juga dengan struktur atom yang lebih besar yang kontinum. Nah, ini biasanya digunakan juga di material science, chemical physics, dan juga biochemistry, kemudian untuk DNA, protein, dan yang lain-lainnya juga sama ya. Tapi di sini kita membahasnya di padatan ya, padatan logam. Nah, kemudian ini adalah uh,
simulasi dari molekular dinamik yang pertama kali dipublish itu tahun 1957, itu dari ya transisi fasa dari gas ya. Gas di sini ya dengan melakukan molekular dynamic. Ya mungkin langsung saja ide dasar dari molekular dynamic. Kalau misalkan di density functional theory itu kita mencari solusi dari persamaan Schrödinger yang ini ya, persamaan Schrödinger, dan untuk di molekular dynamic kita menghitung solusi dari persamaan Newton ya. Tapi di sini adalah pergerakannya adalah dari partikel, apakah dia bisa atom atau ion di dalam molekul. Dan kemudian ya sama juga dengan density functional theory, ada penyederhanaan dan juga aproksimasi atau pendekatan-pendekatannya ya. Nah di sini juga untuk molekular dinamik pada dasarnya dia yang menyederhanakan adanya inti dan elektronnya itu dalam satu kesatuan, yaitu atom ya. Jadi nanti yang dilihat itu adalah pergerakan atomnya antara atom dengan atom. Jadi ya penyelesaian persamaan Newton itu dengan persamaan diferensial dari interaksi antara atom dengan atom. Kemudian ini pada tahun 60 saat pertama kali ada papernya itu hanya beberapa ratus atom saja, tapi sekarang itu sudah meningkat ya sampai ke 100 juta. 100 juta, makanya nanti yang hanya beberapa hundred atom itu bersinggungan dengan metode DFT, kemudian yang sangat banyak atomnya itu bisa bersinggungan dengan mesoscale di sini. Ukurannya jadi bisa lebih tinggi, ukuran yang disimulasikannya. Dan juga ya waktu yang disimulasikannya juga seperti ini ya. Jadi hanya singkat bisa dalam skala nanosecond atau bisa picosecond ataupun fps ya. Nah kemudian ya dari interaksi antar atom-atom itu ya harus ada perbedaan potensial atau ya interaksi potensialnya. Nah jadi di sini ya tadi sudah juga dibahas antara inti dan elektronnya itu tidak dihiraukan ya. Jadi dalam satu kesatuan atom saja sama seperti density functional theory, tidak sama seperti density functional theory. Jadi di sini molekular dinamik itu tidak bisa menghitung parameter atau sifat elektronik dan magnetik ya dari suatu unsur atau paduannya. Karena ya tadi hanya menghitungnya interaksi antar atomnya saja, tidak menghilaukan adanya elektron di sana. Dan kemudian yang akan diketahui atau ya nilai-nilai yang diketahuinya itu untuk menghitung tadi ya gaya dan juga total energinya adalah potensial dari atomnya itu, kemudian posisi awal dari atomnya dan juga kecepatan awal atomnya itu ya. Jadi kecepatannya bisa mungkin di 0 derajat Kelvin kan belum ada kecepatannya, tapi saat ya dinaikkan temperaturnya itu akan bergeraknya lebih mudah ya. Jadi mungkin inisial awalnya akan berbeda. Inisial velocity-nya akan berbeda. Dan kemudian nanti dihitungnya adalah perubahan dari atomnya terhadap waktu ya. Baik itu posisi, kecepatan, dan juga potensialnya. Nah, di sini juga secara konsep itu tidak jauh berbeda dengan kita memainkan golf ya. Golf hanya di dalam ruangan itu, dalam suatu layar ya.
Jadi di sini keadaan saat di awalnya itu sesuai dengan keadaan yang realnya ya. Jadi apakah itu jumlah atomnya ya kita simulasikan sesuai dengan keadaan realnya, banyak atom jumlahnya, kemudian initial velocity-nya dan initial position dan velocity-nya itu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Tapi saat kita run itu kan kita melakukan simulasi ya. Saat kita memukul ininya, itu kita melakukan simulasi dari pergerakan bolanya itu terhadap jarak di sini. Jadi ya di sini ada ya ini kalau di screen golf itu biasanya ada kameranya di sini ya. Kameranya itu mengukur saat dipukulnya itu sudutnya dan yang lain-lainnya itu seperti apa. Kecepatan awalnya juga seperti apa. Kemudian ini juga misalkan teksturnya juga ada dia landai ya ini juga bisa berubah ya. Tekstur di sini juga bisa. Jadi saat kita memukulnya di sini ya itu disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Tapi saat kita terpukul itu ya ini disimulasikan sejauh apa dia akan bergerak bola golfnya itu. Nah ini adalah perbedaannya dengan metode yang lain ya. Jadi biasanya ya yang kuantum mekanik itu yang ini itu sekitar 1000 atom batasannya di bawah 1000 atom, kemudian yang atomic scale itu lebih besar lagi ya. Jadi bisa lebih dari 1000 atom. Dan kemudian ya ini hanya perbedaan dengan yang lainnya dengan continuum dan juga macroscale, mesoscale atau macroscale. Ini hanya perbedaan ukurannya, ukuran dari simulasinya dan juga waktu simulasinya. Ya semakin ke sini akan semakin waktu pos akan semakin detail ya, akan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, tapi akurasi yang tinggi itu ada yang di ukurannya lebih rendah. Nah ini mungkin tadi sudah dibahas juga, jadi uh, small molecular dynamic itu bisa dibandingkan atau yang tadi ini ya ini antara kuantum mekanik dan juga continuum ya, terutama continuum itu tidak bisa dibandingkan ya hasilnya karena memang secara prinsip akurasi dan yang lainnya itu berbeda, tapi untuk yang atomistik itu bisa dibandingkan ya. Jadi untuk small dan juga yang besar itu bisa dibandingkan dengan mesoscale. Jadi yang small molecular dynamic itu bisa dibandingkan dengan kuantum mekanik yang di sini, daerah sini, jumlah atomnya yang lebih sedikit, kemudian yang jumlah atomnya lebih banyak, ukurannya lebih tinggi, itu biasanya overlap atau nanti bisa dibanding overlap sehingga termasuk yang ukurannya mesoscale atau continuum ya. Dan juga nanti hasilnya juga bisa dibandingkan dengan metode yang lain. Nah, kemudian ini adalah contoh-contohnya ya. Jadi sebenarnya hampir sama dengan yang kuantum mekanik ya. Misalkan ada perbedaan fasa di sini atau perbedaan uh, ya fasa atau batas butiran atau dislokasi yang lainnya itu bisa dimodelkan seperti ini, atau juga surface energinya, energi dari permukaannya juga misalkan nanti akan ada katalis atau yang lainnya juga sama ya. Nah ini untuk memodelkan misalkan terjadi gesekan ya, gesekan antara dua surface yang berbeda, yaitu biasanya juga dimodelkannya bukan sebagai yang datar seperti ini, tapi
bentuknya spare seperti ini. Jadi dalam skala atom ya dua ini jika dia bergesekan kan berarti bukan dua permukaan ini yang bergesekan, tapi yang bagian ini, yang bagian sangat kecilnya itu bergesekan, nanti dia akan terjadi ya ada yang terlempar atom-atomnya seperti itu. Nah ya, ini selnya juga sama seperti yang di FT ya, bentuk sel kristalnya itu bisa triklinik, rektangular, dan yang lainnya. Jadi sistemnya adalah sistem isolasi ya. Jadi dia tidak menghiraukan keadaan sekitarnya, kita hanya melihatnya di dalam box ini saja. Jadi sistem yang terisolasi dalam sel kristalnya itu. Kemudian ya ini juga sama, nanti akan menggunakan prinsip periodic boundary condition. Jadi yang disimulasikan ini itu akan berulang secara periodik ya terhadap ke segala arahnya. Nah kemudian ini juga dasarnya. Jadi ilustrasinya ya ini atom-atomnya itu mempunyai posisi awal dan juga velocity awal ya. Ini yang harus kita tentukan posisi awalnya seperti apa, kemudian velocity awalnya, kemudian nanti kita juga tentukan interatomic potensialnya untuk unsur-unsur tertentu ya. Jadi di sini potensial yang akan ada database dari potensial untuk atom-atom tertentu. Jadi sama seperti density functional theory itu, kalau di density functional theory itu kita memilih pseudo potensialnya. Ini biasanya istilahnya potensial saja. Potensial antar atomnya. Jadi interatomic potensial. Kemudian ya nanti yang didapatkan dari data-data itu gaya antar atomnya ya. Dari persamaan Newton tadi. Gaya antar atomnya itu akan dihitung. Kemudian setelah itu dengan ada gaya atomnya kan kita bisa tahu pergerakannya seperti apa, pergerakannya terhadap waktu ya, pergerakannya terhadap waktu, kemudian ya untuk mendapatkan posisi yang terbaru dia juga harus mencapai energi yang paling rendahnya. Kemudian nanti interval waktunya itu sangat kecil ya. Di nanti delta T itu berarti intervalnya yang sangat kecil. Nah, biasanya disebutnya adalah time step-nya, delta T. Nah, setelah adanya itu, ya kita bisa dapatkan posisi yang baru, kemudian apakah kecepatannya juga akan berubah atau tidak. Dan kemudian setelah itu ya dia akan terus diulang lagi ya, yang kecepatan dan posisi ini akan menjadi posisi awal dan juga kecepatan yang baru, kemudian dihitung lagi gayanya lagi, kemudian ya dia ya ini akan dimodelkan secara bertahap ya sampai mungkin ribuan dari time step-nya itu. Dan nanti setelah itu ya sama juga nanti didapatkan lower energinya, berapa yang equilibrium setelah waktu tertentu, waktu simulasinya, ya setelah itu dapat sistem propertinya itu yang akan didapatkan itu sampai dia tidak berubah terhadap waktunya. Jadi waktu simulasinya ditambahkan itu tidak akan berpengaruh, nilainya masih tetap sama. Nah, sistem properties yang bisa didapatkan itu hampir sama, tapi ada beberapa yang lebih tambahannya ya. Jadi propertiesnya ada di sini. Basic energi berarti total energi, kemudian struktural dan mechanical properties itu sama seperti yang density functional theory.
atau ya thermodynamic data juga sama yang seperti yang di bawahnya, thermal expansion itu data termodinamik, melting point, phase diagram juga bisa, kemudian defect structure, difusinya, kemudian grain boundary, jadi bisa dimodelkan sliding, dislokasi dan yang lain-lainnya ya. Yang ini ya hampir sama dengan yang nomor 2 itu untuk thermodynamic properties-nya. Kemudian ya untuk liquid dan yang lainnya juga sama. Kemudian proses-proses atau fenomena fisik lainnya seperti sputtering, vapor deposition, dan lain-lainnya. Ini juga untuk perambakan retak, itu juga bisa ya, atau propagasi dari retak juga bisa. Jadi seperti contoh ini adalah contoh dari crack propagation ya, di unsur murni saat awalnya ada crack itu nanti pergerakannya akan seperti apa itu bisa juga disimulasikan seperti ini. Nah kemudian ini ke dasarnya ya, kita akan membahas dasar atau teori-teorinya dari mana kira-kira nilai-nilai tadi itu berasal. Jadi intinya memang kita akan menghitung dari persamaan Newton ini, kemudian menghitung solusinya. Jadi saat dia atom berdekatan satu sama lain akan ada kesetimbangan antara dia apakah akan terjadi tarikan atau terjadi penolakannya. Dan kemudian nanti itu yang dihitungnya adalah interatomic potensialnya. Kemudian ya nanti dia akan karena ada balance-nya itu ya akan mencapai minimum potensial state-nya ya terhadap jarak tertentu. Ya, jadi kalau kita lihat dari sini, ini percepatan merupakan kecepatan dibagi waktu, kemudian ini adalah turunan keduanya ya. Ini diturunkan V itu kan perubahan dari posisi terhadap waktu, sehingga dV-nya menjadi turunan kedua dari posisi. Atau bisa juga turunan dari momentum terhadap waktunya. Nah, dan kemudian jika misalkan total energinya adalah konstan terhadap waktu, sehingga dia itu tidak ada perubahan energi terhadap waktu saat sudah konstan, ya nilai gayanya itu bisa langsung dihitungnya itu dari negatif dari gradien potensialnya ya. Gradien potensialnya itu yang akan berubah terhadap posisi-posisinya itu. Posisi dan juga N ini adalah jumlah atomnya. Jadi nanti jumlah atomnya ya harus dikali 3 ya. N kali 3 kali N. Itu untuk posisinya. Jadi di sini adalah jika kita tahu potensialnya terhadap suatu sistem terhadap fungsi jarak ya. Ini potensial, kemudian ini jaraknya, yaitu kita nanti bisa dapatkan nilai dari ini, gayanya itu. Ini kan potensial terhadap fungsi jarak. Jarak ini R-nya itu posisi atom atau jarak antar atomnya. Nah, kemudian ya ini biasanya seperti ini ya, energi atau potensialnya terhadap jarak itu dia akan turun sampai mencapai nilai kesetimbangannya, kemudian dia akan naik seperti ini. Nah, ini potensialnya itu ya sudah ada yang mengukurnya ya untuk tiap-tiap unsur itu seperti apa. Jadi kita nanti tinggal menggunakan potensial untuk unsur tertentu dan metode perhitungan atau pendekatan untuk mendapatkan kurva seperti itu bagaimana ya. Nah, ini contohnya adalah database-nya ya, atau
ya database atau potensial-potensial yang bisa dilihat itu sudah bisa di-download sendiri ya. Nah, biasanya memang sudah ada di dalam software-nya, seperti misalkan yang akan kita gunakan ini LAMMPS. Jadi saat kita download itu sudah termasuk ada potensialnya di situ. Yang lainnya itu yang sering digunakan adalah yang XMD ini ya, software-nya. Tapi di sini kita mungkin akan mencobanya di LAMMPS. Dan kemudian ini adalah contoh-contoh atau kategorinya juga ya. Di pseudo potensial juga kan ada kategorinya PBE, GGA, dan yang lain-lainnya. Ini juga kategori untuk potensialnya yang akan dipilih nanti. Dan juga ini sedikit mungkin karakteristiknya ya, atau biasa digunakannya itu seperti apa. Ini yang pertama, potensial itu biasanya untuk gas ya, gas mulia. Ya, ini ya biasanya tidak bisa diaplikasikan untuk metal, semikonduktor atau padatan yang lainnya. Yang bisa digunakan atau yang sering digunakan untuk logam dan juga terutama untuk yang logam transisi dan juga FCC metal itu yang EAM ini. Yaitu nanti akan lebih dibahas lagi. Dan kemudian ini juga Tiersoft itu untuk yang covalent bond padatan yang ikatannya kovalen ya, atau juga molekul seperti SiC, silikon, dan juga karbon ya, diamond. Kemudian ya ini untuk ionic solid ya, biasanya untuk ion-ion yang padat ya, misalkan ion Al dan juga ada oksigen seperti itu. Jadi untuk oksida ya, mensimulasikan oksida di situ bisa, tapi harus ada ya, ini harus ada yang harus diperhatikan di situ ya. Untuk ionik potensial misalkan anion terutama oksigen itu ada tendensi bahwa dia akan berubah state-nya ya, ukuran dan juga muatan dari state-nya itu, terutama jika dengan logam metal transisi. Nah, yang mungkin yang akan sering digunakan untuk di sini karena kita di dasarnya ya untuk logam murni, kemudian strukturnya FCC atau yang lainnya itu yang EAM ini. Jadi EAM adalah embedded atau method itu cara prinsipnya adalah bahwa jadi interaksi antar atom-atomnya itu ya dilihatnya dari electron density-nya ya. Electron density dari posisi atom-atomnya itu sebagai satu kesatuan atau satu parameter. Jadi dia atomnya itu embedded potensial. Jadi ya hampir sama juga pendekatannya dengan mean field approximation ya, yang ada di dalam first principle method yang sebelumnya sudah dibahas untuk jumlah elektron tertentu ya. Ini jadi body partikelnya seperti apa ya. Nah, jadi di sini ya memang secara prinsip sama dengan first principle potensialnya, tapi di sini lebih banyak atom-atomnya. Dan juga ya dihitungnya menggunakan potensial yang untuk menghitung persamaan Newton. Nah, keunggulannya adalah tadi sudah dibahas, jadi untuk logam murni dan unsur logam transisi, terutama FCC metal itu sangat akurat di hasilnya ya. Tapi untuk paduan itu akan sulit ya, karena semakin banyak atom saat kita memsimulasikan paduannya seperti apa itu kan akan sulit dilakukan ya, terutama jika jumlah
atomnya sangat banyak. Jadi bukan tidak bisa, tapi sangat sulit dilakukan. Dan juga terutama ya potensial potensial yang ada ya biasanya hanya untuk unsur logam murni. Ya unsur logam murni Cu, Al itu tersendiri. Nah untuk gabungannya itu akan sulit mencari potensialnya, terutama untuk paduan-paduan tertentu yang sangat beragam ya. Jadi ya biasanya juga disimulasikannya untuk unsur murninya itu seperti apa. Dan ya di density functional theory juga sama ya, pseudo potensial itu untuk unsur-unsur logam murni, tapi saat kita tambahkan atom ya dia secara otomatis menghitung pseudo potensial untuk unsur yang kita tambahkan. Nah tapi karena simulasi atomnya kan juga tidak terlalu banyak atau tidak terlalu besar, sehingga ya nanti hasilnya itu bisa lebih akurat untuk paduan itu untuk dengan density functional theory. Dan kemudian ini metode pseudo potensial EAM juga ya ini banyak perkembangannya ya. Jadi contohnya ini juga walaupun masih banyak sering digunakan juga, tapi bisa juga menggunakan pseudo potensial yang sudah dikembangkan atau dimodifikasi ya. EAM, MIM. Dan kemudian ini solusi untuk menghitung persamaan Newton tadi ya. Jadi sebenarnya di sini ya komputernya yang kita lakukan karena kan itu perhitungannya secara numerik ya. Jadi kita coba delta t yang kecil berapa time step-nya, kemudian dihitung, kemudian ada iterasi yang lainnya. Jadi yang dihitung atau saat dimasukkan ke komputernya itu biasanya command line-nya ya. Command line-nya dalam bentuk file eksekusi atau in file yang inputnya, tapi ya sebelum nanti pengaturannya seperti apa atau cara membuat command line-nya itu atau script programnya itu ya harus diketahui dulu background dari molecular dynamics. Ya, jadi saat running ya ini diilustrasikan benar-benar scriptnya itu yang merun seperti itu ya. Dengan ya ini contohnya Python, tapi di sini kita menggunakannya adalah LAMS ya. Kemudian nanti ini sudah dapatkan hasilnya juga dalam bentuk script seperti file-file ya. Script itu nanti bisa dengan software yang lain ditampilkan ya. Dalam bentuk video atau dalam bentuk gambar juga bisa. Nah, kemudian ini adalah dasarnya ya. Dasarnya adalah kita mensimulasikan banyak atom, sebuah n atom system ya. Berapa jumlah n yang jumlah atomnya, kemudian di dalam 3 kali n koordinatnya, jadi arah x, y, dan z ya. Jadi ini akan ada variasi atom pertama, posisi atom kedua sampai jumlah atom tertentu. Posisinya akan berbeda-beda. Kemudian itu kita menghitungnya total sumnya ya, penjumlahan totalnya dari M kali A, kemudian ini terhadap posisi terhadap waktunya seperti apa. Dan kemudian tadi juga sudah dibahas bahwa ini itu akan sama dengan negatif dari potensial energinya ya, terhadap waktu. Nah ini potensialnya itu yang harus kita ketahui, yang namanya interatomic potensial tadi, terhadap waktu tadi, dan juga terhadap jarak ya, fungsi dari waktu dan juga jarak. Nah jadi setelah ini untuk menyelesaikan
persamaan ini dengan jumlah dimensi dan juga jumlah atom tertentu, ini akan sangat sulit ya untuk menghitungnya secara analitik. 6 dimension system itu sangat atau tidak mungkin dilakukan solusinya secara analitik dari persamaan diferensial di sini ya, diferensial ini. Karena dimensinya sangat banyak ya, nanti ada banyak persamaan-persamaannya. Dan makanya nanti dihitungnya adalah secara numerikal ya, menggunakan metode numerik. Di sini ya dihitung juga metode finite difference. Jadi kita hitungnya berdasarkan finite difference. Terutama di sini ya, yang berubah kan posisi dan juga waktu ya, atau velocity ya. Posisi atomnya terhadap waktu, sehingga finite difference-nya adalah delta R dan juga delta T. Kemudian ya setelah pertambahannya berarti T plus delta T itu nanti perubahannya ya. Atau di sini nanti delta T itu time step-nya. Dan kemudian ya setelah itu untuk menghitung posisi untuk waktu tertentu ya, setelah ditambahkan time step tertentu, ini persamaannya berdasarkan Taylor expansion. Kemudian ya biasanya untuk molecular dynamics sampai 3 order ya, 3 order di sini. Nah kemudian ya untuk menghitung solusinya ya ada algoritma yang biasanya dipilih ya. Yang populer itu biasanya yang contohnya ada 3 di sini. Ya di sini tidak akan dibahas lebih jauh. Intinya adalah ada algoritma yang nanti harus dipilih untuk menyelesaikan persamaan ini. Verlet, kemudian velocity verlet. Ya ini verlet itu dari yang pertama mengpublikasikan algoritmanya. Nah intinya adalah langsung ke sini saja ya, ke bagaimana diagram alir saat kita merun dari molecular dynamic. Jadi ada 3 proses utama, yaitu inisialisasi ya, saat kita awal mengatur awalnya itu strukturnya, biasanya ya posisi awalnya atau strukturnya, posisi atomnya, dan juga kecepatan awalnya itu. Kemudian ya ini integrasi atau equilibrization, jadi ini ya algoritmanya tadi, kemudian equilibrization itu berarti atau minimization-nya ya. Kalau di density functional theory itu yang geometry optimization-nya. Jadi atom-atomnya itu dia bergerak, berrelaksasi sampai mencapai nilai yang paling energi yang minimumnya itu. Ini proses dari perhitungannya, kemudian nanti yang didapatkannya ya data-datanya. Data-data baik posisi akhir, kemudian kecepatannya, dan total energinya. Kemudian dari situ bisa juga menghitung properti-properti lain yang sudah tadi dibahas ya. Baik itu statik atau dynamic properties-nya. Jadi initialization ya hanya ini, kemudian saat menggunakan integrasi atau equilibrization-nya untuk menyelesaikan persamaan ini, itu kita memodelkan strukturnya ya dengan sama juga periodic boundary condition. Kemudian ini adalah cut off energi. Biasanya cut off energinya dalam bentuk jarak ya, jarak antar atomnya, R cut, kemudian R naik bornya dengan jarak antar atomnya dengan atom
tetangga yang terdekatnya, kemudian delta T itu time step-nya. Nah, jadi ya di sini tergantung kebutuhan perhitungannya ya. Jadi kita bisa mengatur ketiga parameternya sesuai kebutuhannya. Jadi kalau misalkan terlalu tinggi kan nanti ada beberapa nilai yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah, jadi dengan adanya pengaturan di sini itu untuk mereduksi waktu yang diperlukan untuk simulasinya itu. Nah, jadi dalam komputasi ya tidak boleh kita melakukan perhitungan di mana nanti hasilnya itu sebenarnya tidak diperlukan ya. Jadi kita hanya menghitung yang benar-benar kita ingin tahu nilainya. Dan kemudian ya ini untuk meminimalisasi dari perhitungannya itu. Jadi parameter-parameternya itu seperti apa ya. Jadi potensial cut-off seperti yang tadi itu ya, diusahakan memang sekecil mungkin agar nanti waktu prosesnya itu lebih cepat, tapi ya harus akurat ya. Jadi nanti biasanya ini sudah langsung ya, potensial cut-off-nya berapa, itu tergantung potensial yang digunakan. Jadi ya jarang dilakukan convergence test karena memang di situ nanti akan lebih lama lagi. Dan periodic boundary condition tadi jadi kita hanya mengambil bagian tertentu saja ya dari jumlah yang besar itu kita mengambil bagian tertentu yang dimana ini sudah periodik di semua arah. Kemudian ini adalah potensial dengan arah dengan atom-atom sekitarnya. Nah, jadi kita bahas satu-satu. Ini adalah cut-off, potensial cut-off ya. Tapi di sini memang lebih untuk molekular dinamik itu biasanya disebutnya jarak potensialnya ya, atau potensialnya itu karena kan dia akan berubah sesuai dengan fungsi jarak atomnya. Jadi misalkan antara ini, kemudian ya kira-kira yang harusnya dihitung sampai berapa itu sekitarnya seperti ini ya. Nah di sini kita bisa menghitung cut off-nya di sini atau lebih kecil lagi di sini ya. Jadi jaraknya bisa kita cut. Jadi sebenarnya kan fungsinya terhadap fungsi potensial terhadap jarak antar atom itu akan seperti ini ya. Akan turun, kemudian dia akan sini dan ini akan konstan ya, relatif konstan di 0. Nah, di sini ya kita karena di jarak yang jauh di sini atau biasanya disebut ekornya ya. Ekor dari potensialnya itu relatif hampir konstan ya. Jadi kita bisa abaikan. Jadi di sini kira-kira nilainya kita cut di sini. Jadi tidak perlu sampai ke menghitung yang lebih jauh lagi. Ya artinya di sini ya, biasanya di sini atau juga lebih rendah lagi seperti itu. Nah ini contohnya adalah potensialnya ya, atau potensial cut-off-nya itu untuk Lennard-Jones potensial. Ini yang paling dasar ya untuk yang di sini. Ini sigmanya itu adalah interatomic distance-nya ya, tapi itu satuannya bukan angstrom tapi lebih rendah lagi dalam sigma. Nah ini RAM potensial ini biasanya sudah tertentu sekitar 5 angstrom, kemudian tadi Tersov, kemudian untuk ionik biasanya tidak ada cut off karena saat potensial di jarak jauhnya itu ya dia di sininya perubahannya sangat lambat ya, jadi di sini tidak bisa di-cut nilainya untuk ionic solid ya, ion padatan, misal oksida dan yang lain-lainnya.
Ya, kemudian ini periodic boundary condition, jadi ya ini sebenarnya sudah dijelaskan juga di density functional theory. Jadi ya biasanya kan bak atom itu eh, 1 mol ya, atau 1 mol bak 1 mol itu jumlahnya adalah 10⁻23 atom ya. Kalau seperti itu kan akan sangat banyak ya untuk memodelkan 1 mol dari bak itu. Jadi nanti kita hanya mengambilnya tidak secara keseluruhan karena dia kan bak ya. Jadi sebenarnya semuanya itu sama. Jadi kita hanya mengambilnya beberapa atom saja dari bak ini, dari 10⁻23 atom itu. Tapi semuanya itu adalah merupakan periodic condition ya. Jadi box yang kita hitungnya nanti itu akan berulang ke semua arah, akan dikopikan ke semua arahnya. Jadi saat kita menghitung yang hanya ini satu box ini saja, itu sudah merepresentasikan keseluruhan dari sistemnya itu. Nah, ini adalah ya ini contohnya juga untuk yang lainnya ya. Jadi apa? Untuk density functional theory kan ini biasanya juga sama ya, periodic boundary condition. Jadi biasanya untuk setelah dilakukan optimisasi struktur seperti ini ya. Jadi strukturnya harus dia optimize dulu, baru setelah itu bisa dilakukan periodic boundary condition atau dinaikkan ukurannya ya, ukuran selnya, misalkan dinaikkan ke arah atasnya, ke arah atas seperti ini. Dan kemudian untuk menghindari interaksi dengan atom di sini dengan atom sini kan dia berulang ya, berarti harus ada daerah vakumnya di sini. Jadi untuk menghindari antara interaksi atom di sini, karena dia ini kan berulang, berarti ini harus pengulangnya kan di bagian sininya ya. Seperti itu. Tapi karena kita tidak ingin ada interaksi di situ, ya berarti kita akan tambahkan daerah vakum ya untuk menghindari interaksinya di situ. Nah, jadi di situ juga sama untuk periodic boundary condition saat molekular dynamic ya. Jadi kita bisa juga ada vakumnya, kemudian jumlah atom-atomnya itu, posisi atom-atomnya itu bisa didapatkan dari density functional theory setelah mengalami struktural optimisasi. Jadi di sini kita biasanya tidak menghitung struktural optimisasi lagi ya. Jadi misalkan kita ingin memodelkan aluminium ya, FCC aluminium. Nah, ini di sini kita harus sudah yakin bahwa struktur yang kita gunakan itu sudah optimize ya. Artinya A-nya itu sudah tertentu ya. Lattice parameternya itu sudah tertentu, tidak kita ubah-ubah lagi. Ya, ini nilai A-nya itu bisa didapatkan dari density functional theory atau bisa juga dari literatur. Misalkan kan untuk paduan kan mungkin saja kan belum ada eksperimennya. Kalau untuk unsur murni ya ini sudah ada data-datanya, tinggal kita gunakan saja. Dan kemudian ini adalah tahapan-tahapannya ya, atau inisialisasi atau input-input yang nanti akan dimasukkannya itu. Jadi semakin tinggi input-input yang ada di sini ya, nanti waktu prosesnya juga akan semakin lama. Ya, tapi itu akan merepresentasikan simulasi yang dilakukan itu lebih baik. Nah, ini contohnya adalah jumlah atomnya ya, atau ukuran dari sistemnya. Ya, ini biasanya untuk
untuk data produksi yang reliable yang dapat dipercaya itu biasanya lebih dari 100 atom ya, normalnya itu. Jika kurang dari 100 atom ya itu juga sudah termasuk dengan density functional theory. Dan kemudian ya initial position itu tadi ya, bisa di mana saja atau bisa juga struktur yang sudah optimize ya. Jadi sudah kita tahu bahwa itu adalah nilai kondisi yang paling stabil. Jadi sebenarnya bisa di mana saja, tapi ya untuk memodelkan yang lebih baik ya pasti saat awalnya itu sudah optimize dulu strukturnya. Kemudian kecepatan awal ya. Kecepatan awal bisa semuanya tidak ada atau zero, atau bisa juga saat dia secara random atau ditentukan dengan ini ya, yang namanya Maxwell-Boltzmann distribution atau Gaussian distribution yang biasanya merupakan fungsi dari temperatur. Jadi jika kita temperaturnya berubah, ya nanti initial velocity-nya juga akan berdasarkan distribusi ini sesuai dengan temperaturnya yang akan dihitung. Ya kemudian yang lainnya adalah time step-nya itu, ya dia semakin kecil time step-nya ya pasti dia lebih akurat, tapi ya waktunya juga harus lebih lama ya. Jadi harusnya lebih tinggi ya nilainya dari time step-nya as much as possible. Jadi setinggi mungkin dinaikkannya. Nah, ini biasanya yang standarnya adalah 10⁻⁴ second ya. Atau biasanya ya dalam satuannya fs ya, frame to second. 1 frame to second itu adalah 10⁻⁻15 second. Nah, ini biasanya dari 0,1 sampai beberapa frame to second. Ya nanti itu akan ada saat inputnya ya, satuannya seperti apa. Nah ini apa? Time step berarti delta T-nya tadi ya. Delta T perubahannya, iterasinya atau numeriknya itu. Kemudian total simulasinya berarti total berapa kali dia menghitungnya ya. Berapa lama dia melakukan perhitungan simulasinya itu. Nah jadi kita harus memastikan bahwa total simulasi time-nya itu cukup lama ya. Ini biasanya 1000 ya, 1000 sampai 10 pangkat 6 time step yang tadi ya. Dan ini juga biasanya 1000 ya di atas 1000. Di atas 1000 ya, ini kalau di konversi ke dalam second hanya beberapa ratus nanosecond. Jadi memang simulasinya tadi ya berdasarkan kurva untuk atomic simulation ya, dia hanya satuannya nanosecond. Bisa sampai microsecond juga bisa. Dan kemudian ya ini tipe ensemble itu berarti parameter yang diaturnya ya. Apakah dia tetap untuk jumlah atom tertentu, volume tertentu, dan yang lain-lainnya ya. Ini biasanya untuk memodelkan saat percobaannya ya. Karena kan saat percobaan juga ada beberapa parameter yang dimisalkan konstan. Nah, mungkin kira-kira seperti ini ya. Parameter-parameternya yang disesuaikan dengan eksperimen. Karena kan kita memodelkan atau mensimulasikan dari percobaan ya. Nah, ini biasanya
Ya terutama untuk menghitung thermodynamic properties, ya harus ada beberapa parameter yang uh, fixnya ya. Nah ini ensemble-nya itu biasanya disebutnya ini ya, microcanonical, canonical, isobaric, dan juga ini. Dan ini juga biasanya mana yang dihitung berdasarkan molecular dynamic atau berdasarkan dihitungnya biasanya secara Monte Carlo. MC itu metode Monte Carlo. Sama juga apa? Tapi sama juga seperti molecular dynamic tapi untuk ukuran yang lebih tinggi Monte Carlo itu. Nah, jadi misalkan microcanonical itu berarti jumlah atomnya itu fix, kemudian volumenya juga tetap, dan juga E-nya adalah total energinya. Yang lainnya itu bisa berubah. Ini suatu sistem yang terisolasi. Kemudian ya bisa juga temperaturnya itu tetap atau juga pressure-nya tetap, berarti isobarik dan juga isotermal di situ. Nah itu ya, yaitu biasanya untuk thermodynamic properties dan juga untuk yang lain-lainnya ya, sistem solid, kemudian gas dan yang lain-lainnya. Dan kemudian setelah tadi ya inisialisasi inputnya seperti apa, kemudian ini adalah integrasinya atau ya biasanya minimization-nya ya, seperti yang saat density functional theory. Ya, jadi sama juga kita menghitungnya atau iterasinya itu dilakukan saat dia sudah konvergen ya di sini. Konvergen yang dihitungnya adalah titik energi yang minimumnya ya, paling minimum. Jadi total energi yang konstan ya, yang minimum kemudian dia konstan terhadap waktu atau jarak dan yang lain. Dan kemudian ya biasanya saat awal juga bisa terjadi fluktuasi ya. Jadi seperti ini misalkan naik lagi kemudian dia turun, ada naik lagi. Nah, yang harus diperhatikan itu bagaimana cara kita menghitung atau kita menemukan nilai minimum yang global ya, atau yang nilai yang paling minimum. Karena bisa saja ternyata yang kita temukannya itu adalah nilai lokal minimum ya, lokal minimum. Jadi hanya secara lokal. Sebenarnya kan yang kita ingin cari adalah yang ini, yang paling minimum ini. Nah, tapi bisa saja kita menemukannya yang lokal minimum. Nah, jadi dia di sini harus ya ada minimisasi yang sudah otomatis di programnya, bahwa di sini nanti yang dihitung atau yang dicarinya adalah yang global minimanya. Nah, jadi contohnya ya di sini adalah ada orang buta ya yang turun ke bawah jurang misalkan, kemudian di situ dia harus mencari jurang mana. Misalkan kita di sini kita tidak tahu jurang yang paling minimumnya itu ada di mana. Saat kita turun ke sini kita sudah menemukan jurangnya, karena mungkin setelah itu kan naik ya, jadi disangkanya ini yang merupakan titik minimumnya. Tapi ternyata kalau kita cari lagi lebih jauh, ya kita menemukannya di bagian yang lain yang minimumnya itu. Ya, jadi di sini ya harus ada metode yang sistematik ya untuk secara efisien mencari global minimumnya di dalam molekular dynamicnya itu. Nah, ini contohnya ya seperti tadi ya, jika kita hanya menemukan lokal minimanya itu saja, itu seperti ada orang buta yang disuruh mendeskripsikan
gajah ya, tapi dia hanya menyentuhnya itu secara di bagian tertentu saja, tidak secara global ya, tidak melihatnya secara keseluruhan. Jadi nanti ya hasilnya juga sangat jauh berbeda ya. Yang kita inginkan adalah gajah, tapi kalau kita hanya menyentuhnya belalainya saja ya disangkanya itu adalah ular. Dan kemudian ya di sini data production, jadi setelah kan kemudian ada integration-nya tadi, ya ini yang sering yang otomatis didapatkan itu adalah energinya, kemudian gayanya, stres antar atomnya juga bisa. Ya, tapi harus diyakinkan bahwa data yang dihasilkan itu mencakupi atau mengcover semua 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 fase atau semua sistem yang kita simulasikan ya secara keseluruhan di sini. Kemudian ya ini ada kesalahannya itu ya biasanya dari metodenya sendiri, kemudian dari implementasi metodenya sendiri. Nah, jadi ya ini kemungkinan kesalahannya itu biasanya dari metode numeriknya ya yang digunakan. Jadi bukan dari database-nya. Kalau misalkan density functional theory kan biasanya berdasarkan database parameter yang tidak diketahui, yaitu efficient correlation fungsional. Nah, jadi ya ini numerical method untuk menyelesaikan persamaan Newton tadi. Ya ini cara-caranya ya karena kita hanya tinggal menggunakannya ya ya ini bisa ya kita hanya menggunakan software yang akan nanti digunakan ya sesuai algoritma yang ada di dalam softwarenya itu. Nah, ini adalah contoh yang bisa didapatkan ya, yaitu energi, sama juga seperti di density functional theory, yaitu total energinya itu merupakan penjumlahan dari kinetik dan potensial tadi. Kemudian ya nanti setelah itu bisa didapatkan nilai-nilai yang lain, equilibrium lattice constant, dan properti-properti yang lainnya. Nah, ini contohnya karena di molekular dynamic juga lebih mudah untuk mensimulasikan tadi ya variasi temperatur. Ini contohnya jika kita mengarahkan temperatur kemudian terhadap total energi atau potensial energinya dalam electron volt per atom ya. Itu kita bisa melihat saat dia terjadi perbedaan di sini secara drastis itu adalah saat dia terjadi perubahan fasa. Perubahan fasa bisa saat dia terjadi melting atau perubahan struktur kristalnya juga bisa. Ya, ini di sini ya bisa terlihat jelas ya. Dari sini perbedaannya kecil-kecil, kemudian di sini akan drastis berubah. Di saat temperatur 1500 itu misalkan dia sudah terjadi melting. Nah, ini contoh adalah melting dari es ya. Jadi struktur air yang memadat jadi es, kemudian dia akan mencair, melting mencair ini. Contohnya seperti ini kira-kira. Akan berubah struktur kristalnya, kemudian nanti akan berubah menjadi cairan. Jadi ini ya kira-kira visualisasi yang didapatkan setelah melakukan molecular dynamic simulasi. Ya nanti akan berpisah antara molekul H2O-nya ya, seperti itu. Nah, kemudian ya ini nilai-nilai yang lain ya.
sama seperti sebelumnya sebenarnya. Ada beberapa yang juga bisa dihitung berdasarkan molekular dynamic, karena memang standarnya setelah kita menghitung total energi ya, kita juga bisa menghitung equilibrium lattice constant, Buck modulus, kemudian elastic modulus ya berdasarkan perubahan volumenya itu terhadap energi. Dan kemudian ini pengembangan selanjutnya itu menghitung thermodynamic properties. Kemudian kalau termodinamik itu kan biasanya saat equilibrium, tapi ini juga bisa saat non equilibrium difusi ya, difusi yang non equilibrium. Kemudian ya yang lain-lainnya juga uh, semakin berkembang ya molekular dinamiknya itu. Dan mungkin di sini ya perbedaannya ya dengan first principle. Jadi walaupun dia bisa menghitung thermodynamic properties, tapi yang lebih populer untuk menghitung thermodynamic properties atau total energi itu density functional theory, karena dia lebih akurat, terutama di sistem yang lebih kecil ya, lebih kecil dari 100 atom. Karena setelah kita menghitungnya lebih dari 100 atom ya banyak sekali parameter atau pendekatan-pendekatan yang dilakukan ya, sehingga keakuratannya juga mungkin akan berkurang. Nah, tapi walaupun demikian ya ada beberapa keunggulan yang lain jika dibandingkan dengan first principle, yaitu dia lebih cepat ya perhitungannya, kemudian ya sistem yang disimulasikan juga lebih besar ukurannya lebih besar, kemudian waktunya juga lebih cepat. Kemudian ini adalah batasannya ya. Batasannya ya tadi potensial untuk multi komponen sistem, misalkan untuk paduan, itu sangat terbatas ya. Adanya biasanya untuk yang unsur logam murni. Ya kemudian akurasi dari potensialnya juga bisa kadang juga sering dipertanyakan juga ya. Jadi potensial yang EAM atau yang modifikasi EAM itu. Kemudian ya ini pertengahan ya, untuk length scale-nya itu tidak, masih untuk molekular dynamic tidak sampai ke makroskopik, jadi kira-kira masih di pertengahan ya, atomistik molekular dynamic dibandingkan ya keadaan realnya kan dalam keadaan mesospace atau kontinuum ya, yang lebih tinggi lagi. Kemudian waktunya juga terbatas di hanya beberapa nanosecond saja. Jadi ya bisa dikatakan sedikit tanggung ya, ingin lebih akurat yang kuantum, tapi dia juga ingin yang lebih besar ukurannya. Dan kemudian ya setelah itu, karena dia hanya memodelkan atomnya saja, atomistik, maka nanti elektromagnetik atau sifat magnet atau konduktivitas juga tidak bisa didapatkan. Nah ini kemudian ya ini contohnya saja ya. Contohnya ini untuk ada di textbooknya itu tentang silikon ya. Silikon itu kan dia brittle, dan kemudian di sini dimodelkan propagasi crack-nya itu akan seperti apa ya kira-kira. Propagasi crack-nya, kemudian time step-nya itu dari 0, kemudian 15.000 sampai 25.000. Ini saat awal, kemudian seperti ini, kemudian dia akan seperti ini ya. Jadi terjadinya failure-nya itu dia brittle ya, tidak ada plastic deformation, tapi dia langsung brittle karena unsurnya silikon.
Dan kemudian ya nanti juga bisa didapatkan berapa maksimum tensile strength-nya juga ya. Jadi kurva stress dan strain-nya juga bisa disimulasikan dengan molecular dynamic. Seperti itu untuk ukuran crack awalnya itu tertentu ya. Jadi bisa dimodelkan juga saat inisialnya itu seperti apa ya. Pembentukan crack-nya itu apakah ukurannya besar, medium, atau kecil. Nah, kemudian ya hasilnya juga sama seperti theoretical ya, di mana dengan semakin ini yang paling kecil ukuran crack-nya itu, semakin kecil berarti nilai maksimum stresnya itu akan semakin tinggi. Atau strength-nya itu akan semakin menurun dengan besarnya square root dari crack size-nya itu. Jadi semakin besar maksimum tensile stress-nya itu akan semakin menurunnya akar dari ukuran dari crack size-nya itu. Ya mungkin seperti itu ya dasar-dasar dari molecular dynamic. Pada dasarnya memang hampir sama dengan density functional theory. Tapi di sini perbedaannya ya dari persamaan awal yang digunakan, yaitu berdasarkan persamaan Newton, kemudian ukuran atomnya juga relatif lebih besar dibandingkan density functional theory. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan jika ada. Saya stop dulu ya.